Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman D1 sekalian. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sengketa dan cara penyelesaian sengketa. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Perkenalkan, nama saya Niputu Mahyuni Andayani dengan NPM 20201013121028. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede RK Wirapramana dengan NPM 2020 33121312. Baik, perkenalkan nama saya Kade Inita Dewi, MPM 20203331211007. Perkenalkan, nama saya Ludevia Sadiawati Utama, NPM 2020 331037. Perkenalkan, nama saya Ika Putra Hartawan dengan NPM 2020-331-21016. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian sengketa, yang kedua, penyebab sengketa, yang ketiga, jenis sengketa, yang keempat, tahap terjadinya sengketa, dan yang kelima, cara penyelesaian sengketa. Untuk materi pertama, yaitu pengertian sengketa, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sengketa. Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas hak kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Beberapa pengertian sengketa dari beberapa sumber buku. Menurut Chomsky, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah hal yang disebut dengan sengketa. Menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana ada orang-orang yang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang pada persepsi mereka saja. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya sengketa. Menurut Rahmadi, terdapat 6 teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua ada teori negosiasi prinsip. Teori ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. Yang ketiga adalah teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas ini mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan, serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. Yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain. Selanjutnya, teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi akibat adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta kesenjangan yang terwujud di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.
Selanjutnya, teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak atau orang lain. Jenis-jenis sengketa. Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu yang pertama, konflik interest. Konflik interest ini terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek yang sama. Selanjutnya, klaim kebenaran. Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Argumen klaim ini didasarkan pada batas atau terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma, dan hukum. Baik, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan terjadinya sengketa. Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pro konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seorang atau suatu kelompok diperselisihkan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan ini dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting, pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah. Yang kedua yaitu tahapan konflik, ditandai dengan keadaan di mana pihak yang merasakannya dilanggar memiliki jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahapan ini, kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antara mereka. Yang ketiga yaitu tahapan sengketa, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubungan karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya adanya suatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau luar peradilan terdiri dari 5 cara. Yang ke-A yaitu arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pertimbangan di atas, nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksud menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik. Dalam hal ini, lembaga pengadilan. Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Yang ke-B, negosiasi. Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk suatu pembicara atau perundingan dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan antara para peserta tentang hal yang dirundungkan. Negosiasi merupakan suatu proses pembicara, satu perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara pihak yang melakukan negosiasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediator tidak punya wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak, namun dalam hal ini, para pihak penguasa kepada mediator mengizinkan untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Yang keempat di sini ada konsiliasi. Konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga, yang netral dan tidak memihak. Konsiliasi mengacu pada suatu proses yang dimana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran
penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Tugas dari konsiliasi hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di mana pihak dapat ditemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan antara kedua belah pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, dan membawa pesan dari suatu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung atau tidak mau bertemu secara langsung dan lain sebagainya. Yang kelima di sini ada penilaian ahli. Pendapat para ahli ditujukan untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Selain melalui cara non-peradilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan jalan peradilan atau adjudication, yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan, yang artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu harus dilaksanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dapat kami tarik dari hasil kerja kami adalah sengketa secara umum adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka jadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Terdapat beberapa jenis sengketa, yaitu konflik interest yang terjadi manakala dua orang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Klaim kebenaran yaitu di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Sengketa dapat diselesaikan dengan cara peradilan dan non-peradilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Apabila ada saran maupun pertanyaan, dapat diajukan di kolom diskusi di e-learning. Terima kasih.